Glory Tuhan Yesus. Ya Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami, milik-Mu sendiri. Berfirmanlah Roh Kudus, ajari kami, supaya kami melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan merindukan kebenaran-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar bagaimana caranya menang atas tipu daya daripada si jahat atau yang seringkali disebut iblis begitu. Tetapi dalam bagian yang agak berbeda dengan yang tadi kita pelajari pada pagi hari. Mari kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab Amsal, pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, Amsal 2, 11 sampai 13. Kita baca sama-sama, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Tahukah saudara, di akhir zaman ini seperti perkataan Tuhan di dalam kitab Injil, bahwa ada banyak orang yang senang melewati jalan yang lebar. Tetapi kita dimotivasi, didorong oleh Tuhan supaya kita mengambil jalan yang sempit, jalan yang sukar. Terus terang di dalam generasi kita ini kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa kita mesti memilih yang susah? Betul nggak saudara? Justru karena kemudahan itulah orang menjadi jatuh. Dan itu merupakan tipu daya, jebakan daripada si iblis. Coba lihat saudara-saudara. Sekarang dunia menawarkan dengan kemasan yang bagus. Kontennya sama, isinya sama. Sebetulnya ada penipuan. Tapi kemasannya bagus. Bagaimana caranya saudara bisa kaya mendadak? Ya, bagaimana saudara bisa menerima keuntungan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anda tidak perlu susah payah seperti orang lain. Ini zaman yang semuanya serba instan. Kalau ada kopi instan, ada teh instan, ada capcay instan, ada mie instan, maka saudara bisa kaya dengan cara yang instan. Jadi kita tidak lagi percaya kepada kebenaran, kita percaya kepada yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi di dalam ayat ini Bapak Ibu, ya, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ada banyak orang sekarang itu tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kepandaian. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Bukan karena saya belajar di Universitas Indonesia, bukan karena saya lulus daripada S2 dari bidang psikologi, sehingga saya lantas percaya diri gitu, bahwa saya sudah lebih berpengalaman, saya sudah menjadi orang yang pintar untuk menapaki hidup ini. Saudara, Anda perlu tahu kita itu baru berusia berapa? 30, 40, 50, 60, Pak Purba 73 tahun tadi. Saya baru kepala 6, sedang mengarah kepada 66 pada 70 tahun begitu. Tapi dibandingkan dengan sang penguasa dunia ini, sebetulnya penguasa dunia ini dulu diberikan kepada Adam dan Hawa, tetapi itu diserahkan kepada setan. Jadi penguasa dunia ini adalah setan. Dengan tipu dayanya,
Dia mau menghancurkan kita semua. Makanya kalau kita tidak pandai, kita tidak punya kebijaksanaan, kita tidak punya pengetahuan yang daripada Tuhan, kita gampang sekali diperdaya oleh iblis. Betul nggak? Ya. Itu sebabnya kita harus menggunakan selengkap senjata daripada kerajaannya Tuhan itu. Kita mesti punya perisai iman, kita mesti punya ketopong keselamatan, kita mesti punya pedang itu, firman. Kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Mana ada perempuan yang merasa dirinya cantik? Kalau dia cantik tidak mungkin rambutnya diluruskan. Tidak mungkin disemir. Justru karena dia tidak cantik makanya dia pakai lipstik, karena dia tahu bibirnya itu nggak bagus warnanya, betul nggak? Karena bibirnya tidak sensual tapi kasual alias jeber, makanya dia operasi. Kemarin itu Pak Stephen waktu saya di Serbia, sebelum saya berangkat itu saya sudah dikasih tahu sama abangnya Pak Bambang Yonan. Pak Andreas nanti kalau ke Serbia jangan kaget. Perempuan di sana rata-rata cantik. Anak saya menulis di dalam IG story-nya Pak. Anak saya laki-laki nomor 2 itu seorang fotografer profesional. Dia tulis di IG story-nya. Dia bilang gini, lo orang tahu nggak, di sini dari 100 perempuan cuma 2 yang jelek. Di BSD dari 1000 perempuan 3 yang cantik. Maaf lo ya saudara, itu fakta. Jadi anak saya bilang begini, kalau mau cari istri di Serbia tinggal seleksi karakter saja. Kalau kecantikan nggak perlu. Ya, saya pernah menggoda anak saya. Saya bilang gini, Mas gimana kalau papa punya istri wajah kayak begini? Jangan Pak, nanti papa bangun pagi kejang-kejang. Ya, cari istri itu jangan lebih jelek dari mama kalau papa mau menikah lagi begitu. Nah, sahabat saya Pak Charles Yonan tuh bilang, tuh kalau mau cari istri di Serbia, saya berpikir dulu waktu sebelum istri saya meninggal kami ke negara tetangganya itu Pak, Ceko. Itu sudah banyak perempuan cantik. Dulu teman saya waktu kuliah di Jerman setiap libur pasti dia main ke Ceko. Kenapa? Dia pengen lihat perempuan cantik. Tapi sahabat saya bilang lagi, di Serbia belum seberapa Pak, lebih cantik lagi di Ukraina. Makanya ada YouTuber tuh Benisi Tanggang, pinter dia, cari istri orang Ukraina. Itu orang desa loh Pak Stephen istrinya itu. Tapi begitulah cantik. Kalau di kita itu kan kalau orang-orang kampung, apalagi dari Sumatera Utara Pak, susah cari yang cantik-cantik Pak. Maaf ya ini fakta saudara. Jangan terhina, istri saya juga orang Batak kok. Begitu. Ya, itu fakta saudara. Ya. Dan yang mengejutkan anak saya, karena anak saya seorang fotografer profesional, jadi dia sudah biasa berhadapan dengan makeup artis begitu segala macam. Yang dia perhatikan orang-orang di Serbia jarang sekali Pak memakai kosmetik. Jadi wajah mereka itu natural sekali begitu. Ya, kita kan beda kan, spidol, ya kan, krayon, stabilo bos, kan gitu kan kira-kira. Orang sana betul-betul alami benar. Alami saja. Jadi mereka enggak kenal itu yang namanya seperti orang di Turki. Kalau orang di Turki itu banyak orang Asia datang ke Turki seperti mereka datang ke Korea Selatan atau datang ke mana itu namanya ke Thailand gitu ya untuk operasi hidung estetika apa segala macam begitu Pak. Di sana itu perempuan semuanya sangat alami sekali. Ya. Saudara, kita itu enggak ada yang sempurna gitu loh. Nah sehingga iblis itu memberikan penipuan-penipuan tentang diri kita. Sehingga kita itu tidak pernah confident gitu, percaya diri gitu, nyaman dengan diri kita. Kita selalu mendandani diri kita bagaimana caranya supaya kita itu bisa diterima oleh orang lain. Itu cara kerja iblis saudara-saudara, sehingga kita itu selalu mendengar kata orang gitu. Ya, saya mau tunjukkan pekerjaan setan di akhir zaman buat saudara. Mungkin saudara bingung lihat ada orang yang kerjanya itu senang menganiaya binatang. Bahkan suka menganiaya orang lain. Ada orang yang sampai memutilasi sampai puluhan orang Pak itu. Saudara jangan pikir itu kelainan jiwa. Itu bukan kelainan jiwa, itu pekerjaan daripada kegelapan, okultisme, kuasa kegelapan. Yang kedua,
ada orang yang senang sekali melakukan penyimpangan seksual, moralitas. Budaya orang Chinese Pak Stephen, istri satu, tapi selir bisa banyak. Itu yang dipegang oleh orang Batak yang suka gini-gini itu. Istri satu, itu mamanya anak-anak katanya begitu, tapi dia bisa main dengan banyak perempuan. Kalau filosofi orang Western, orang Barat, ya laki-laki menikah dengan satu perempuan. Nanti kalau ketemu perempuan lagi, perempuan yang lama diceraikan dan dia nggak pusing. Dia hidup dengan satu perempuan. Itu bedanya Pak. Bisa menikah berulang kali tapi tetap dengan satu perempuan. Yang hebat orang Indonesia, satu laki-laki dengan 5 perempuan. Ya, semua dinikahi semua. Orang Barat nggak mau begitu. Gitu. Tapi kalau orang Chinese itu budayanya begitu saudara. Dari mana saya tahu? Karena mama saya kan orang Chinese totok, jadi makanya saya belajar budaya mereka. Jadi ada penyimpangan homoseksual, lantas main dengan dengan binatang gitu. Terus kemudian melakukan seks laki-laki dengan laki-laki seperti 200 personal trainer itu Pak, sebelum pandemik yang ditemukan di Kelapa Gading, 200 personal trainer laki-laki tapi orientasi seksnya itu adalah gay. Itu adalah pekerjaan setan, saudara. Jangan saudara bilang itu enggak ada ayatnya. Orang yang melakukan hubungan badan melalui dubur, itu namanya si pemburit. Ya, itu enggak akan masuk surga, saudara. Jangan saudara bilang bahwa anugerah itu mengizinkan kita atau tiket untuk melakukan dosa. Nanti saya akan sampai di situ. Apalagi? Merusak diri sendiri, penyangkalan kita nggak bisa menyangkal diri, menjadi budak, obat bius, keterikatan minuman keras, kerakusan apalagi, orang terikat dengan game, itu kita diperbudak. Ada orang bertanya begini pada saya, Pak, di mana ayat dalam Alkitab dilarang merokok? Mana ayatnya? Saya bilang di pom bensin, no smoking. Di Alkitab tidak ada larangan saudara-saudara. Tetapi itu merupakan bukti bahwa Anda adalah orang yang diperbudak. Tidak bisa menjadi orang yang merdeka. Enggak ngerokok saudara stres, enggak ngerokok saudara pusing. Enggak minum saudara pusing. Minum-minuman keras maksudnya. Apalagi? Saudara enggak main game, saudara rasanya enggak bisa merdeka. Itu semua dalam menghancurkan hidup kita semuanya, saudara. Ya, Dr. Tan Sotian yang dekat sini, dia berkata begini, persoalan manusia itu cuma satu. Dia bisa pecah dengan manusia yang lain, banyak musuh. Yang kedua, dia bisa rusak kesehatan karena tidak bisa jaga mulut. Setuju nggak? Nggak bisa menyangkal diri, ya. Nggak bisa menahan diri untuk nggak ngomongin orang, menghakimi orang. Itu mengakibatkan masalah dalam diri kita. Terus mengejar pengetahuan rohani melalui agama-agama timur, dan agama-agama palsu seperti yoga, humanisme, dan lain sebagainya. Kalau di Amerika itu namanya The New Age Movement, ajaran-ajaran zaman baru yang semuanya serba logik. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang dikerjakan oleh iblis, terlibat di dalam okultisme, ramalan, susuk, dukun. Kita datang ke kuburan. Orang Chinese itu punya budaya yang bagus namanya Cengbeng, Pak. Orang di mana-mana akan kumpul di hari Cengbeng itu untuk sembahyang kubur. Budaya untuk kumpulnya itu bagus. Budaya untuk bersih-bersih kuburan itu juga enggak ada masalah. Paham tidak? Budaya datang ke kuburan hanya untuk mengenang bahwa ini adalah keluarga saya, itu juga enggak ada masalah. Karena Yesus juga datang ke kuburan, Pak. Tapi yang jadi masalah, saudara berdoa di kuburan kepada orang mati itu. Misalnya gini, Pung, ini Pak Hopunya datang Pung, cucunya datang. Besok mau ujian Pung, mau kuliah Pung. Opung doakan ya, terus dari kuburan bunyi, olok. Coba saya tanya, seandainya dalam kuburan itu ada suara begitu.
Apa saudara? Mulai hati. Apa saudara kabur? Kung, ini cucu datang Kung, Ngai datang sama cucu Kungkung begitu. Kungkung bilang, mana lu punya anak yang gendut Coba kalau ada suara begitu apa saudara nggak kabur? Saudara pinter sedikit dong. Firman Tuhan tuh berkata dalam Pengkhotbah 9 bilang begini. Ini pengkhotbah yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Orang hidup tahu satu hari dia akan mati. Tapi orang mati, dengarkan kalimatnya, orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Dia sudah putus hubungan dengan dunia ini. Jadi saudara datang atau saudara nggak datang, dia nggak akan tanya, kok lu orang sombong sih? Lu nggak pernah datang ke kuburan Ngai. Awas lu. Waktu istri saya mau dimakamkan Pak Stephen, teman saya yang satu itu menasihati saya, jangan dikubur di pekuburan yang terkenal itu, di grup di mana Pak Stephen bekerja. Karena kalau malam ini meninggal, besok pagi mau dikubur, itu harga kubur bisa berlipat Pak. Bener, tahu nggak Pak Stephen, malam itu kami ditawarkan 226 juta, karena istri saya pasien COVID, ditaruh di bagian belakang. Tapi keluarganya Pak Benyamin Sirejaya, Pak William Sirejaya, mereka beli di tempatnya punyanya grupnya Buddha Suci, Tommy Winata, Geraha Sentosa. Itu harganya tidak seperti yang tadi, tetap mahal tapi separuh dari yang tadi. Dan tempatnya tidak diisolir di belakang, tapi campur, karena sudah mati nggak ada perbedaan begitu. Ya, dulu Bapak Ibu saya ditawarkan pertama kali pekuburan grupnya Lipo itu ditawarkan, itu murah sekali Pak, 10 sampai dengan 15 juta. Tapi salesnya itu kurang ajar nawar, Pak beli di sini Pak, ada danaunya Pak, ada food court. Jadi Bapak bisa santai nanti di danau, bisa makan bareng-bareng dengan teman-teman di food court Pak. Nah saya bilang, yang ada nanti kalau saya mati, saya datangin kamu, saya kejar kamu, saya cekek kamu. Masa orang mati ditawarkan danau, ditawarkan food court. Tapi siapa sangka 10-15 tahun kemudian tanah itu menjadi tempat yang sangat mahal. Tapi kan yang bangun bukan Lipo Group aja Pak Stephen. Di situ ada grupnya Tommy Winata, Buddha Suci, di situ ada grupnya Islam Al-Azhar. Ya. Nah iblis itu membuat tempat-tempat seperti begini itu menjadi satu tempat yang wah saudara pokoknya dibilang itu punya nilai investasi yang sangat luar biasa. Saya mau kasih tahu pada saudara, kalau saudara sudah mati, saudara nggak tahu mau dikubur di mana, saudara juga nggak akan protes, betul nggak? Bapak saya seorang petinggi militer mengatakan begini, bapak saya bukan seorang Kristen, dia haji. Dia bilang gini, kalau nanti aku mati, kalian gak mau kuburkan, gak ada masalah. Taruh aja di pinggir jalan, nanti dinas pemakaman DKI akan memakamkan jenazah saya. Betul gak? Itu simple saudara. Kita itu loh udah susah. Kayak kemarin ada seorang pendeta di Batam. Sebelum mati dia pesan pada keluarganya. Nanti kalau awak meninggal, saya meninggal, bawa aku pulang ke Tanjung Morawah di Sumatera Utara. Hidupnya saja di Batam susah Pak. Mati bikin lebih susah lagi. Dia nggak mikir ongkos ke Medan itu jauh banget gitu loh. Ya, saudara nanti kalau mati nggak usah pusing-pusing lah. Kubur aja di Pamulang. Pakai dibawa pulang ke Jawa Timur, dibawa pulang ke Kalimantan. Kalau mau paling jauh Kalideres lah. Ya, itu loh. Praktek-praktek yang tidak mengikuti kebenaran. Karena saudara tidak bijak, saudara bikin susah keluarga. Hidup aja udah susah, malah bikin susah keluarga gitu. Saudara nggak merasakan apa-apa gitu. Hidup lagi tenang-tenang, tiba-tiba saudara bisa mengalami tertekan, bisa mengalami depresi. Saudara mesti mikir, itu adalah pekerjaan daripada kegelapan yang saudara tidak pernah menyadari gitu. Ada gangguan psikologis Pak, bipolar apa segala macam. Itu bukan sekedar, saya mau katakan gini, kalau ilmu yang saya pelajari secara
psikologis itu bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidup manusia, Yesus nggak perlu datang, Pak. Guru-guru besar saya di dalam ilmu psikologi, semakin belajar psikologi, semakin belajar memahami manusia, tanda tanyanya semakin besar, Pak. Kenapa? Mereka nggak punya solusi. Orang bisa mengatakan, oh ini kepribadian ganda bipolar, tapi mereka nggak tahu gimana cara jalan keluarnya. Ya, apalagi gangguan fisik, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Kan Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, hal seperti ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi dengan ilmu kedokteran itu tidak bisa disembuhkan. Makanya tante saya tuh begitu Pak Stephen, 67 tahun usianya, sudah divonis dokter kanker stadium stadium akhir itu ya di payudara sebelah kiri. Dan umurnya tinggal 3 bulan lagi Bapak Ibu. Sudah. Tante saya bangun setiap pagi jam 3, dia mandi. Habis mandi dia pakai baju begitu, 10 menit setelah dia pakai baju itu sudah keluar darah dan nanah di sini Pak. Dan dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Bapak Ibu tahu, dia nyanyi Kidung Jemaat tuh. Gara-gara dia sakit, dia mulai jadi pengikut Kristus. Dan dia nggak punya nyanyian yang bagus seperti tadi tuh Pak. Ya, makanya kalau nyanyi pakai bahasa Inggris tadi ya Ibu ya, tolong ada teks terjemahannya. Karena saya lihat di sini nggak semuanya orang bisa bahasa Inggris nih. Ya, paling bisa bahasa Batak nih. Ya. Dan dia nyanyi. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Itu nyanyiannya seperti begitu. Taufan tak putus memukul. Itu nyanyian seperti digoyang-goyang gitu. Anak muda gak suka nyanyian begitu. Itu yang suka Pak Stephen dengan semua teman seangkatannya. Tadi saya duduk di sebelah Pak Stephen itu gaya nyanyiannya begitu. Itu anak-anak itu pasti bulu kuduknya berdiri. Kalau dengerin nyanyian begitu. Mereka tuh lebih suka besok yang akan datang di bulan November itu apa? Coldplay. Ya. Yang kayak gitu-gitu tuh kayak film horor gitu tuh. Tante saya nyanyi begitu Pak Stephen tiap pagi. 3 bulan seperti prediksinya dokter. Dia nggak mati Pak. Hidup Pak. Sampai 1 tahun masih hidup, tetap sakit kanker. 2 tahun masih hidup Pak, semua keluarga udah siap-siap. Tapi tante saya tiap jam 10 kurang dia sudah pergi naik becak ke rumah sakit Pak. Bapak tahu dia ke rumah sakit ngapain? Doain orang sakit Pak. Karena dia belajar, dengan mendoakan orang sakit dia lupa sama sakitnya. 4 tahun lewat Pak, 5 tahun lewat, enggak mati-mati Pak. 6 tahun Pak, lewat Pak, 7 tahun, enggak mati-mati. Sampai dia berusia 75 tahun, berarti 8 tahun kemudian Pak, kankernya sembuh total. Dan 3 tahun sebelum tahun 2020, sebelum pandemik datang Pak. Indonesia kan Februari 2020, pandemik mulai. 3 tahun sebelum tahun 2020, tante saya meninggal pada usia 92 tahun Pak. Ya, tante saya udah gak mikirin dirinya lagi, dia cuma mikirin orang yang sakit. Dan kerjanya mendoakan Senin sampai Jumat, udah kayak kantor pemerintahan Pak, Senin sampai Jumat dia bekerja. Sabtu Minggu dia libur. Ya, duduk di dekat dia pasti bau darah, bau nanah Pak, pasti. Dan itu dia derita selama 8 tahun sampai dia ngalami mujizat.
Makanya orang Kristen itu mesti tahu diri. Hidup itu bisa terjadi demikian, tidak semua yang kita doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ingin mendidik kita loh saudara, betul nggak? Tadi pagi saya cerita tentang istrinya Rick Warren, gembala gereja terbesar di Amerika, salah satu gereja terbesar. Saingannya Joel Osteen. Bapak Ibu tahu, istrinya itu sampai saya berdiri di tempat ini, istrinya itu masih sakit kanker Pak. Sudah lebih dari 10 tahun Pak. Dan yang mendoakan dia untuk sembuh itu lebih daripada 900.000 pendoa syafaat dari seluruh dunia. Bapak Ibu sakit berapa ratus ribu orang yang mendoakan Bapak Ibu. Ini pendeta terkenal sampai lebih dari 900.000 orang pendoa syafaat. Sampai hari ini istrinya Rick Warren belum sembuh. Ditanya sama wartawan, kalau gitu apa yang terjadi pada istrimu sekarang? Dia bilang, ada 2 hal yang saya lihat pada diri istri saya. Dia semakin intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia punya kepekaan melihat orang-orang yang menderita. Dia lebih punya kepekaan dibanding kami-kami yang tidak sakit. Hebat ya, dia bisa lihat daripada perspektif cara pandang yang berbeda. Ya, alih-alih mengeluh, dia lebih banyak menolong orang. Ya, makanya saya suka bilang sama saudara, aduh saudara punya anak 1 aja susah, punya anak 2 aja mengeluh. Saya punya anak 8 Bapak Ibu. Hah? Nggak ada tuh keluhan sama sekali itu. Dan saya mempunyai ratusan anak-anak Pak di 5 panti asuhan Pak. Yang setiap bulan saya harus mengeluarkan uang ratusan juta. Tanpa donasi dari mana-mana. Saya baru bilang pada teman saya kemarin, karena dia bertanya, gimana Pak Andreas kalau misalnya sampai panti asuhan yang Bapak pimpin 29 tahun itu tidak ada uang. Ya gampang, tutup aja, yang rugi bukan saya, yang rugi pemiliknya kok, dia kan yang perintahkan. Jangan bikin panti asuhan untuk cari kehidupan, minta sana, minta sini, itu bikin malu Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja nanti dia pelihara pada kita. Setuju? Nah sekarang saya mau melangkah kepada yang terakhir supaya Bapak Ibu bisa belajar. Ya, iblis tadi saya katakan bahwa dia mengatakan pada akhir zaman ini kepada melalui banyak hamba Tuhan, iblis itu sudah tidak ada. Dan yang kedua, Tuhan menahan berkatnya atas kita. Nah sekarang yang saya mau katakan pada pagi hari ini, iblis mengeluarkan sebuah pendapat di dalam gereja Tuhan, bahwa dosa itu tidak pernah memberikan akibat buruk. Artinya begini ya saudara, ya. Kalau saudara karena anugerah sudah diselamatkan, sekalipun saudara jatuh dalam dosa, itu enggak punya implikasi, enggak punya akibat apa-apa. Saya mau tanya, benarkah demikian? Coba kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga supaya kita boleh paham. Benar enggak pendapat seperti begitu? Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi firman yang dibengkokkan, makanya saudara kalau cuman dengar firman tetapi tidak memahami firman, saudara tidak punya konsep di dalam pikiran saudara yang benar, maka saudara akan gampang sekali dijatuhkan. Tadi kalimat saya tadi pagi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, saya mau katakan begini. Iblis itu tidak mau Hawa memusatkan perhatian kepada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberi kebebasan loh sama Hawa. Hawa, kamu lihat semua pohon di dalam taman ini, semua boleh kamu nikmati. Tuhan memberikan berkat yang sangat luas, yang sangat besar, yang sangat berlimpah. Tetapi iblis membelokkan pandangan Hawa untuk tidak melihat berkat Tuhan yang besar. Dia mengajak Hawa untuk berfokus kepada satu batasan.
Paham tidak? Iblis ingin Hawa memusatkan perhatian bukan kepada kebaikan, pemenuhan kebutuhan dari Tuhan. Tetapi iblis ini mempersoalkan peraturan Tuhan sebagai bukti bahwa ia tidak sebaik seperti yang Adam dan Hawa pikirkan. Manusia enggak lihat kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara tahu kalau Anda punya rumah tangga yang baik, itu punya pahala, punya akibat, punya kesenangan, punya keturunan yang luar biasa, punya kesaksian, punya berkat yang luar biasa. Tapi iblis enggak ngajarin kita ke situ. Dia ngajarin kita, tahu enggak, dalam hidupmu yang singkat ini kalau kamu bisa menikmati berbagai macam perempuan, kamu akan mengalami kepuasan yang sangat luar biasa. Itu penipuan. Dan saudara tahu, semakin saudara main perempuan yang satu, enggak pernah puas. Saya suka bilang sama perempuan-perempuan, kalau laki-laki yang mau menikahi kamu belum pesta pernikahan, belum menerima berkat, tapi dia udah ngajakin kamu tidur bareng. Percayalah, nanti kalau sudah menikah, dia juga akan melakukan hal yang sama pada perempuan-perempuan yang lain. Alasannya apa? Supaya saya tidak jatuh. Yuk kita hubungan badan, supaya saya tidak jatuh pada perempuan yang lain. Percayalah, nanti kalau dia sudah menikah, dia akan berselingkuh. Makanya perempuan-perempuan yang luka bilang apa, Bu? Laki-laki zaman sekarang, buaya. Bolehkah saya tahu berapa banyak buaya yang hadir pada kebaktian pada hari ini? Apakah saudara punya integritas dalam sisi moralitas? Jangan pernah menikah dengan laki-laki yang di KTP-nya tertulis cerai hidup. Menikahlah seperti pendeta yang sedang bicara pada hari ini. Loh betul Pak, saya pendeta dengan KTP cerai mati. Kalau Anda menikah dengan laki-laki yang gagal dalam pernikahan, dia bisa meninggalkan istri pertamanya. Percayalah, menikah dengan Anda, dia juga akan tinggalkan Anda. Percaya. Kalau dia nggak lulus dengan istri pertamanya, dia juga nggak akan bisa menghidupi wanita keduanya. Jangan main-main saudara. Kalau mau menikah dengan duda itu harus seperti Andreas Sustono. Terbukti 37 tahun tanpa perempuan yang kedua, setia. Dan itu menjadi legacy, warisan yang luhur buat anak-anak. Mereka melihat. Saya gampang ngajarin anak-anak saya. Satu kali anak saya nomor 3 Pak Stephen. Dia ketahuan sama mamanya, buka situs pornografi. Dilaporkan ke saya. Saya enggak marahin saudara, saya ajak ngobrol. Saya bilang gini, dulu waktu papa belum kenal Tuhan juga papa hobi nonton kayak gituan. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus dari seorang muslim, papa enggak mau lagi. Kenapa? Memori di kepala papa ini kecil sekali. Dan saya tidak mau memenuhi kepala saya dengan barang-barang cabul, hal-hal yang kotor. Itu pilihan. Dan saya ajak dia ngobrol, kalau memang kamu suka dan kamu anggap itu baik, kamu enggak perlu sembunyi-sembunyi. Mau nonton, ajak kakekmu, nenekmu, semua tetangga-tetangga nonton bareng. Kalau kamu anggap itu adalah hal yang bermoral. Dan kenapa kamu lakukan hal yang sembunyi-sembunyi? Karena kamu tahu itu adalah barang kegelapan. Dan di dalam pendidikan dokter-dokter di Eropa, di Jerman terutama, orang-orang yang senang menonton pornografi, itu membuat otak itu berkerut. Sedangkan kita mau otak kita berkembang. Lever saja kalau berkerut, lama-lama orang akan menjadi mati. Otak kamu gak akan berkembang. Jadi kamu sekarang tentukan pilihan, papa gak akan pernah melarang karena kamu sudah dewasa. Dan puji Tuhan, hari ini dia berkata begini, sekarang aku bisa lepas itu semua Pak. Yesus dicobai, kita dicobai. Yesus tidak jatuh, tapi kenapa kita jatuh?
Makanya saya sering kali berkata, Yesus di dalam Injil Yohanes, dia ketemu dengan perempuan Samaria, Pak. Yesus ketemu pelacur, pelacur berubah, betul nggak? Hari ini pendeta ketemu pelacur, pendeta yang berubah. Maaf, ini rahasia kita aja, nggak sampai keluar, saudara. Ya. Kalau dosa itu yang dilakukan tidak berakibat apa-apa, coba kita lihat, saudara. Adam dan Hawa itu, Adam itu hidup 900 tahun lebih loh, Pak. Dan dia melihat bagaimana penyimpangannya, dia ketidaktaatannya kepada Tuhan, membuat anaknya yang sulung membunuh adiknya. Dan sampai berapa turunan dia bisa melihat cucu-cucunya, buyut cicitnya itu melakukan. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Daud yang tidak benar mengambil istri panglimanya. Dan lihat di dalam rumah tangga Daud terjadi pembunuhan, terjadi perebutan apa. Enggak ada keturunan Daud yang punya rumah tangga yang baik. Itu karena tidak bisa mengekang nafsunya. Jadi kalau dosa tidak punya implikasi apa-apa, tidak punya akibat apa-apa Bapak Ibu, seperti yang disuarakan oleh iblis. Saya mau katakan, berbuatlah sesuka hati saudara. Kalau tidak ada pertanggungan jawab begitu. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, Galatia 6 ayat 7. Yuk kita buka ayat ini, Galatia 6 ayat 7. Ya, dikatakan di situ apa? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi saudara jangan berpikir kalau saya melakukan dosa tidak ada masalah, tidak ada akibatnya. Siapa yang bilang? Itu kan tipuan daripada iblis. Dengarkan kalimat saya, kebenarannya adalah dosa selalu memberikan akibat-akibat buruk. Terlepas dari apapun yang iblis katakan kepada kita. Jadi kalau saudara tidak mau menerima akibatnya, jangan pernah berbuat dosa. Setuju? Hidup dalam kebenaran. Saya sekarang punya kebebasan Pak untuk menikah lagi. Tapi kebebasan itu sampai hari ini belum saya lakukan. Saya masih berpikir kalau saya menikah, saya harus mengulangi hidup. Itu harus dipikirkan. Konflik lagi. Yang kedua, kalau nanti saya menikah, saya harus membagi waris daripada aset saya. Bukan hanya kepada anak-anak, tetapi kepada istri saya yang kedua. Semua harus dipikirkan. Jangan menikah dulu, akibatnya tidak dipikirkan. Dari sebelum menikah sudah dipikirkan akibatnya semua bagaimana. Jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat dan laki-laki seusia saya. Nomor satu itu bukan seks lagi Pak Stephen. Yang dibutuhkan itu adalah teman. Jangan seperti teman saya, usianya sudah seperti kayak Pak Purba 73 tahun. Menikah dengan gadis 31 tahun Pak. Akibatnya mati dia. Karena nggak tahu diri. Dia pengen saingan sama Ahmad Albar. Ya. Hati-hati. Dan yang paling terakhir pada pagi hari ini, selalu iblis mengatakan begini, jika itu rasanya baik, lakukan saja. Artinya apa? Sudah tahu. Di dalam abad ke-21 ini, perkataan ini sering sekali kita dengar di mana-mana. Hidup itu kan cuma singkat, apa yang kamu rasa menyenangkan, apa yang kamu rasa baik, lakukan saja, nggak perlu takut dengan siapa-siapa. Ya nanti kan ada akibat, semua apapun yang kita lakukan juga ada akibatnya kok. Itu kata dunia saudara. Saya mau katakan iblis itu pintar banget. Dan Hawa itu adalah korban pertamanya saudara. Dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bagi Hawa semua
semua rasanya itu benar, semua rasanya itu baik, lalu ia memakannya. Bapak Ibu tahu, hidup orang percaya itu enggak boleh dipimpin oleh perasaan. Karena kata kitab Yeremia 17, perasaan itu enggak bisa dipegang. Up and down. Perasaan itu hanya menunjukkan suasana batin saudara. Tapi saudara enggak bisa hidup dengan perasaan. Saudara mesti hidup dengan pikiran. Pikiran itu sesuatu yang dipegang itu karena dia tahu, dia pikirkan, dia terima berdasarkan data. Itu yang saudara mesti pegang. Teman saya Pak Stephen, Pak Purba, seorang kiai, seorang pemimpin pondok pesantren besar di Tasikmalaya. Sering dipanggil Abah. Kalau dia lagi marah Pak, dia mendengar laporan ada santrinya, muridnya yang enggak benar. Itu dia mau meledak, tapi dia bilang begini, tahu enggak Pak Andreas, saya kalau sudah mau marah, mau terlepas dari mulut saya lantas menguasai diri, saya masuk ke dalam kamar, saya buka baju tinggal pakai celana pendek saja. Saya rendeman Pak di bak semalam-malaman. 2-3 jam saya keluar lantas saya tidur Pak. Nanti bangun pagi emosi saya sudah tenggelam. Jadi saya pakai nalar saya Pak. Jadi saya cuma panggil gini, sini kamu. Abah teh mau tahu, kumaha teh ceritanya. Ditanya saudara, sok. Emosinya sudah direndam di bak. Emosinya sudah dibawa tidur. Sekarang dia jalan dengan nalarnya. Bayangkan, itu Abah gak pernah kebaktian di GB Intermart. Gak pernah, gak ada. Tapi bisa punya penguasaan diri yang luar biasa. Saudara kalau maki-maki orang, kalau marah-marah, ada orang bilang gini kan, saya Pak Andes kalau punya kekesalan marah, saya kelepaskan Pak. Tapi habis itu saya selesai, saya nggak punya dendam. Iya saya bilang orang seperti itu bagus. Dia kelepasan, orang lain kesurupan. Mau ngomong itu berpikir dulu. Jangan sekedar dilepaskan dan sudah tidak berpikir. Iya saudara selesai, tapi orang menjadi luka hati karena saudara. Hidup itu enggak boleh pakai perasaan. Nah iblis selalu membimbing kita begitu. Perasaan itu begitu menipu saudara. Nah saya mau tutup dengan sebuah ayat. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Itu sebagai ayat yang paling terakhir. Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Saudara mesti tahu strategi yang berkembang di dunia saat sekarang itu merupakan strategi iblis. Nah kalau engkau enggak intim, enggak dekat sama Tuhan, engkau enggak bisa lawan itu iblis. Jadi hidup itu enggak bisa dipimpin oleh perasaan. Perasaan daripada 10 pengintai itu melihat, wih ngeri. Orang-orang ini tingginya hampir 3 meter, kita tingginya cuma segini, mati kita semua, dijadikan sop kaki semuanya kita semua nanti. Tapi 2 orang itu yang melihat Tuhan, dia enggak pakai perasaan, dia lihat Tuhan, dia dengar Tuhan. Semua besar, itu kalau kita tembakan panah tepat pada sasaran, seperti Daud melihat Goliat. Enggak susah untuk melemparkan sasaran itu kepada lawan kita begitu, karena besar sekali, yang lain kecil-kecil, ini besar, ini gampang sekali begitu. Kenapa? Orang lihat Tuhan, hidup itu begitu, jangan mau ditipu oleh perasaan saudara. Setuju tidak? Makanya ibu-ibu yang datang ke mall, lihat tas gitu ya. Ada suara dalam perasaanmu. Renungkanlah. Renungkanlah. Terus ada ingat firman, tidak baik, tidak baik. Dalam kitab Amsal itu, tidak baik, tidak baik. Bacanya begitu, tidak baik, tidak baik. Tapi begitu sampai di rumah, iblis bicara lagi. Kamu udah punya bando merah, gaun merah, sepatu merah. Kalau tasmu merah, itu lebih cocok. Renungkan itu. Temen bilang, gue kemarin dari mall lihat tas merah, keren. Ya gue juga baru lihat kemarin. Udah doa aja, Tuhan pasti kasih begitu. Saya tanya, Anda sudah punya tas 40 biji,
Tas yang merah itu satu saat pindah nggak ke rumah saudara? Pindah nggak? Pasti pindah. Kenapa? Karena saudara rajin merenungkan. Iblis tahu caranya. Untuk memindahkan tas itu saudara rajin renungkan. Saudara merenungkan yang salah. Bapak-bapak, engkau merenungkan janda sebelah. Jangan heran tidurmu manifestasi. Melan. Begitu bangun, istrimu tanya, kamu ngigok Melan siapa? Oh, nama nenek Melan. Hah? Nama nenekmu kan Eva. Kok bisa jadi Melan? Iya, nama kecilnya Melan begitu. Itu kan cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Makanya Pak, jangan rajin merenungkan janda sebelah. Rajin merenungkan istrimu. Ini khusus bagi yang belum menikah ya. Yang belum menikah, yang sudah menikah terima aja. Kalau memilih istri itu enggak perlu yang cantik-cantik kayak tadi gadis di Serbia itu. Enggak perlu. Karena kalau saudara memilih istri cantik, nanti tua kan berubah. Iya kan? Lihat nenek-nenek begitu tua apa? Berubah. Jadi jelek kan? Saudara kaget. Tapi kalau memilih istri jelek, sampai tua nggak berubah, tetap jelek terus begitu. Jadi saudara nggak kaget, nggak perlu ada perubahan. Ya, ini saya memberikan penghiburan pada yang jelek-jelek yang hadir pada pagi hari ini. Yang jelek itu nggak perlu kecil hati. Pak Stephen tahu nggak? Hari di mana malam pengantin, mestinya siapa itu namanya Pangeran Charles itu ada di kamar istrinya Lady Di. Tapi di malam pengantin, Pangeran Charles itu tidak ada di kamar pengantinnya bersama dengan istrinya Lady Di. Kan cantik itu Pak. Tapi di mana dia berada? Dia berada di perempuan itu loh, yang bentuknya kayak getuk lindri itu loh. Ngerti? Yang sekarang jadi permaisurinya. Ya, ibu-ibu ada harapan yang jelek-jelek ini. Kenapa Pangeran Charles memilih perempuan yang jelek? Karena kelakuannya yang baik. Jadi kalau ibu jelek, wanita jelek, kelakuannya jelek, sudahlah itu namanya bencana alam. Tapi kalau ibu-ibu walaupun jelek tapi selalu punya perilaku yang baik, percayalah itu akan selalu memikat pasanganmu. Amin? Saya mau tanya, cantik mana wanita cantik dengan anjing kita? Cantik wanita kan? Tapi laki-laki kita ini kalau kemana-mana olahraga jalan-jalan anjing yang selalu dibawa. Betul kan? Ke mall bawa anjing, betul kan? Ada yang bawa babi? Walaupun dia gemuk lucu, tapi nggak pernah kita bawa babi. Bawa anjing, kenapa? Anjing itu binatang yang ramah. Setiap kita pulang ke rumah anjing itu selalu Istri saya Pak benci sama anjing. Tapi karena anak-anak saya senang anjing, jadi anak-anak saya pelihara anjing. Mereka pergi, istri saya ngelihat anjing-anjing itu. Dari nggak suka, hush, hush. Tapi setiap dia pulang dari manapun juga, dia lihat anjing-anjing itu langsung, huk, huk. Ekornya goyang. Ya, istri saya jadi jatuh cinta. Satu kali anjing dari anak saya mati, dia nangis. Ibu begitu rahasianya. Suami pulang, papa, gitu. Jadi suami itu jatuh cinta gitu loh. Jangan suami pulang, lari itu suami. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Loh, nggak mau selesai, kita berdiri bersama-sama. Pemain musik masih mau dengar khotbah lagi. Haleluya. Ayo cepat sedikit. Tenangkan hati kita. Lagu yang tadi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang muda-muda yang mencintai Tuhan, mari kita angkat wajah kita, seraya kita buka tangan atau lipat tangan atau angkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Tuhan tidak jauh. Hidup tidak bisa dipimpin oleh perasaan. Hidup juga tidak bisa dipimpin oleh keinginan. Anda mesti belajar berjalan dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang harus Anda lakukan. Percayalah, kalau Anda berjalan dengan firman Tuhan, Anda akan bisa melewati kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Sekalipun Anda melihat jalan-jalan yang susah, jalan-jalan yang mengerikan, tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan genggamannya dari tangan saudara.